Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Senang sekali kita bisa hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia selalu. Amin ya robbal amin. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi informasi mengenai analisa indikator support resistance, indikator technical support resistance. Sebagaimana kita lihat pada gambar, bahwasanya support resistance ini adalah sangat diperlukan, ya, yang menandakan dari atau berfungsi sebagai batas psikologis dari pergerakan market. Nah, kita melihat support adalah sebagai titik, ya, titik terendah, dan resistance adalah sebagai titik tertinggi. Jadi ketika harga di titik terendah, di mana para pelaku pasar itu banyak melakukan aksi beli. Nah, jadi harga kembali memantul ke atas. Nah, itulah fungsi dari support, ya. Kemudian pada level resisten di mana harga mengalami kenaikan, ya. Kenapa harga naik? Tadi karena harga terendah, banyak pelaku pasar melakukan aksi beli, maka harga menguat. Nah, ketika harga menguat di level resisten, maka pelaku pasar banyak melakukan aksi jual, maka pergerakan harga kembali mengalami penurunan. Namun tidak menutup kemungkinan di mana harga akan breakout di level resisten. Seperti pada grafik ini di mana resisten yang pertama ini adalah disentuh karena permintaan, ya, demand terlalu kuat sehingga harga mengalami kenaikan, dan sampai di mana kenaikannya kita lihat di sini ada level resisten, ya, yang kedua, ya, di mana pada level resisten kedua harga di mana banyak pelaku pasar melakukan aksi jual sehingga harga mengalami penurunan, dan resisten pertama tadi itu berfungsi sebagai support, ya, sebagai support di mana pada level support atau di resisten pertama banyak pelaku pasar itu melakukan aksi beli, dan kemudian kuatnya arus beli sehingga pelaku pergerakan market itu melampaui resisten yang kedua. Jadi dapat dikatakan bahwasanya level resisten bisa saja itu kembali, ya, ditembus, ya. Level pertama seperti di grafik ini itu bisa ditembus sehingga harga terus menguat, ya, karena kuatnya aksi beli dari para pelaku pasar. Kemudian kita melihat di sini di mana ada garis horizontal di level terendah di titik 1, ya, dan juga level terendah di titik 2. Nah, garis horizontal, ya, di level terendah titik 1 dan yang 2 itu dikatakan sebagai support, ya. Garis horizontal tersebut sebagai support, ya, di mana pada titik garis, ya, level support tersebut banyak pelaku pasar melakukan aksi beli sehingga harga kembali menguat. Dan juga berbeda dengan hal tadi di mana garis horizontal di sini adalah di level tertinggi, ya, di level atas, ya. Nah, di titik 1, 2, dan 3. Nah, pada titik-titik tersebut di mana harga tidak bisa menembus, menunjukkan di mana itu adalah level tertinggi banyak pelaku pasar, karena banyak pelaku pasar melakukan aksi jual di garis resisten tersebut.
Jadi jadi fungsi dari resisten adalah sebagai tolok ukur bagi kita untuk melakukan aksi ya. Aksi berarti di sini aksi jual ya. Karena harga sudah di level resisten. Kemudian kita melihat level support atau level resisten juga bisa dilihat dari Fibonacci, di mana kita tarik garis tertinggi dengan garis terendah dari pergerakan harga. Seperti di sini kita lihat di level 0,6 ya persen ya, atau di level 63% itu adalah sebagai level support, di mana pada level tersebut harga tidak bisa menembus ke bawah namun kembali menguat karena tekanan dari aksi beli cukup kuat. Nah, jadi level tersebut adalah disebut level support. Nah, support resisten juga kita bisa dari level support resisten juga kita bisa menentukan dari tren pergerakan harga. Seperti dilihat di sini di mana moving average ya. Biasanya yang sering digunakan ada MA20, moving average 20. Ketika harga berada di bawah garis MA menunjukkan di mana tren dari pergerakan harga melemah. Namun ketika pergerakan harga melintas menembus ke atas dan pergerakannya di atas garis moving average menunjukkan di mana harga mengalami kenaikan atau uptrend. Kemudian kita juga bisa melihat di sini di mana dalam menentukan support resistance juga kita bisa melalui trend line ya, di mana level terendah dalam waktu tertentu kemudian kita tarik di level terendah dalam waktu tertentu juga. Nah, level terendah dari kedua titik pertama dan titik kedua itu menunjukkan adalah sebagai trend line supportnya ya, garis supportnya. Nah, kalau tadi kita cerita mengenai support di Fibonacci, nah sekarang kita melihat di sini resisten di Fibonacci. Kita tarik garis tertinggi dan terendahnya, kemudian di level 60% ya, 60%, 63%. Itu sebagai level resisten, di mana di garis tersebut harga tidak menembus. Nah, kalau kita tadi melihat level trend line itu di bawah, sekarang kita melihat level trend line-nya adalah di atas yang menunjukkan adalah sebagai level resisten, di mana dilihat dari pergerakan tertinggi di waktu tertentu dan kemudian juga kita melihat juga pergerakan level tertinggi dalam waktu tertentu ya yang lain. Maka ketika kita garis level tertinggi tersebut, nah itulah yang dikatakan adalah sebagai level resisten, di mana harga tidak menembus dari level tersebut. Nah, seperti kita lihat pada grafik pergerakan harga emas H1 ya, menunjukkan di mana pergerakan harga itu sudah menembus ya level, sudah menembus moving average ya 20, di mana pergerakannya yang menandakan bahwasanya tekanan beli cukup kuat. Demikian informasi mengenai support resisten ya, semoga bermanfaat bagi kita dan tentunya perlu didiskusikan kembali. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.